Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat prakarya kewirausahaan semua. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita tetap sehat dan bisa beraktivitas dan tetap semangat walaupun hanya belajar di rumah saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar tentang screening usaha, yaitu menjaring ide potensial menjadi peluang bisnis, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sistem produksi usaha kerajinan. Dalam hal ini adalah usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Seperti apa materinya? Yuk kita saksikan videonya sampai habis. Jangan lupa like jika suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Sebelum kita ke materi inti tentang sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda, maka kita harus pelajari dulu pengertian dari seni, karena kerajinan adalah salah satu bagian dari seni. Pada materi kali ini ada 3 pengertian seni yang harus kalian pahami, yaitu seni menurut istilah, seni menurut ensiklopedia, dan seni menurut Suroto. Seni menurut istilah, seni diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan tangan, membutuhkan keterampilan tertentu. Menurut ensiklopedia, seni kerajinan tangan merupakan jenis kesenian yang menghasilkan berbagai barang perabotan, hiasan, atau barang yang artistik terbuat dari kayu, logam, perak, gading, dan sebagainya. Sedangkan menurut Suroto, seni kerajinan merupakan usaha produktif di sektor non-pertanian, baik mata pencaharian utama maupun sampingan. Oleh karenanya merupakan ekonomi. Maka usaha seni kerajinan dikategorikan dalam usaha industri. Berikutnya adalah jenis dan karakteristik bahan kerajinan, yaitu bahan lunak. Bahan yang memiliki sifat empuk atau lunak sehingga sangat mudah dibentuk. Contohnya adalah tanah liat. Contoh hasil kerajinannya adalah gerabah dan keramik. Berikutnya adalah bahan keras. Bahan yang sifatnya keras dan sulit dibentuk. Untuk membentuknya diperlukan teknik dan alat khusus. Contoh bahannya adalah rotan. Contoh hasil kerajinannya adalah tas rotan. Bahan semi keras, bahan yang sifatnya tidak lunak tetapi tidak juga keras. Contoh bahannya adalah kain perca. Contoh hasil kerajinannya adalah keset kain perca. Berikutnya adalah kerajinan berdasar sumber asalnya. 1. Bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam tanpa melalui proses sintesa atau pencampuran. Contoh bahan alam adalah tanah liat, bambu, getah, serat alam. Berikutnya adalah ada bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang diubah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam. Contohnya adalah plastik, gips, dan lilin. Jenis dan karakteristik alat yang digunakan untuk membuat kerajinan. Ada alat pemotong, alat pemukul, alat perekat, alat penjahit, alat pemahat, dan alat pengukur. Berikutnya adalah teknik produksi kerajinan. Yang pertama ada teknik anyam, ada teknik ukir, ada teknik cor, ada teknik batik, dan teknik tenun. Berikutnya adalah materi inti kita, yaitu tahapan proses produksi kerajinan. Bisa kita urutkan menjadi 6 urutan. Yang pertama adalah menentukan bahan dan fungsi kerajinan. Berikutnya adalah menggali ide dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah membuat beberapa sketsa karya dan menentukan karya terbaik. Nomor 4, menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan. Nomor 5, membuat karya kerajinan. Nomor 6, mengevaluasi karya. Yang pertama adalah menentukan bahan dan fungsi kerajinan. Ya, sebelum kita membuat kerajinan pasti kita harus menentukan dulu bentuk apa yang akan dibuat. Dalam hal ini adalah bahan dan fungsi kerajinannya. Bahannya harus kita tentukan mau dari bahan apa. Kemudian fungsi kerajinannya. Fungsinya nanti untuk apa. Nomor 2 adalah menggali ide dari berbagai sumber. Ya,
Karena kerajinan kita berhubungan dengan kerajinan kebudayaan non-benda, maka kita harus mencari sumber-sumber inspirasi yang akan kita jadikan acuan untuk kita membuat kerajinan ini. Berikutnya adalah membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik. Ya, membuat sketsa atau prototipe itu adalah tahapan yang harus dilaksanakan, karena dari sketsa atau prototipe tersebut nanti kita bisa menentukan kira-kira bentuk kerajinan mana yang akan kita jadikan sebagai bentuk kerajinan akhir atau akan diproduksi secara massal, ya. Jadi tiap prototipe nanti punya ciri khas masing-masing, bentuk masing-masing. Kemudian prototipe itu dievaluasi kira-kira yang mana yang paling bagus, dan itu akan diproduksi secara massal. Berikutnya setelah prototipe jadi adalah menyiapkan bahan dan alat. Ya, bahan-bahannya apa saja, kemudian alat yang dibutuhkan apa saja. Dari prototipe kita sudah bisa menentukan. Berikutnya kelima adalah membuat karya. Membuat karya di sini adalah proses pembuatan dari bahan baku menjadi bahan jadi sesuai dengan prototipe yang sudah kita tentukan. Terakhir adalah mengevaluasi. Ya, setiap hasil dari yang sudah kita buat pasti harus dievaluasi melalui quality control yang ketat sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini menambah wawasan pengetahuan kita, khususnya di mata pelajaran prakarya kewirausahaan. Tetap semangat walaupun hanya belajar di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya kewirausahaan.